Jadi Anda menantang Prof. Ya, Yusril Iza Mahendra. karena kan tadi dia bilang silakan cek di catatan sipil toh, gitu loh. Jadi catatan sipil yang mana yang dicek? Jadi Anda menuntut untuk meminta maaf resmi kepada keluarga? Ya bukan, datang ke kuburan bapak saya minta maaf di situ. Masuk ke Komunan PK itu kita dari halaman sampai tulis dari halaman sekian sampai ke halaman sekian. Iya. Ini kasus baru terungkap 9 hari sesudah kejadian. Jadi ini sama sekali tidak pertimbangan juga. Terlalu banyak komen. Pertimbangan B ini diterima hasilnya untuk Indonesia. Dia mengalihkan orang-orang tua yang udah meninggal yang nggak bisa gitu. Kayak itu dia mau escape di situ. Tapi saya nggak bisa escape di situ. Karena saya Punya boot. Bagaimana kecamatan 22 km, anak umur 6 tahun bisa ke situ, terus ketika 6 tahun bisa ingat semua, terus ketika 6 tahun penting amat bapak aku waktu itu 6 tahun bisa sampai mengingat itu. Mbak Vivi mau touch up di sini aja? Iya, boleh. Atau di ruang mereka? Di ruang mereka aja. Oke, selamat datang bersama kami Duo Buja. Ada Eda, Ada Mario. dan kita ngapain nih di catatan Najwa? Kita akan membaca catatan Najwa. Salah. Kita punya hadiah spesial buat kamu yang lagi nonton, makanya siapin kuota, siapin baterai yang full, 9 favorit, dan ngopi. Ngopi dulu bro ya. Oh iya. Nah, di catatan Najwa itu ada apa bro ya? Kita akan punya eksklusif dengan Vivi Leti Indra Cahaya Purnama, adik kandungnya Pak Ahok sekaligus pengacara Pak Ahok. Pokoknya tonton nanti dari detik 00 sampai selesai karena di tengah-tengah bakal ada kuis berhadiah. Gokil, semangat nih. Semangat nonton, semangat jawab, tapi biar semangat Ngopi dulu. Nah, hadiahnya itu berapa? 100.000? Kurang tinggi. 500.000? Iya, salah, kurang tinggi. 1 juta? Nah itu. Oke. Iya. 1 juta dipotong pajak spesial buat kamu yang bisa jawab. Nah, buat kamu yang tahu jawabannya langsung aja jawab di Facebook kamu. Terus mention Facebook fanpage-nya Najwa Shihab dan fanpage-nya Kopi Kapal Api. Nanti buat yang menang dapetin 1 juta rupiah dipotong pajak dari Kopi Kapal Api. Biar semangat nonton catatan Najwanya. Ngopi dulu. Catatan Najwa bersama Vivi Leti Indra Cahaya Purnama, kuasa hukum sekaligus adik perempuan Basuki Cahaya Purnama. Mbak Vivi, terima kasih sudah bersedia hadir di Catatan Najwa. Makasih Mbak Nana udah undang saya. Sehat-sehat? Sehat sekali, terima kasih. Saya ingin tahu sebelum kita masuk ke soal kasus hukum dan sebagainya, saya tertarik ingin tahu lebih banyak soal Mbak Vivi. Semenjak menangani kasus Pak Ahok,
menjadi tambah sibukkah karena harus menolak kasus, atau menjadi semakin tidak sibuk karena tidak banyak yang mendekati? Menjadi semakin tidak sibuk sih, karena tidak sibuk? Iya. Dan saya juga memang mau fokus ke kasusnya si Koko, tapi juga karena kasus Koko ini nuansa politiknya tinggi, dan juga karena menimbulkan banyak ketakutan juga untuk banyak kalangan tertentu, jadi malah tambah nggak sibuk sama sekali. Jadi bersyukur juga, jadi kayak blessing in disguise juga. Jadi saya bisa fokus juga ke kasus Koko. Jadi klien-klien lama itu justru pergi begitu maksudnya? Ada beberapa klien asing sampai 7 yang pergi karena ketakutan. Ketakutan? Itu ketika karena rame-ramenya demo. Apa yang waktu mereka lihat di ketakutan sidang. karena? Ya mungkin karena mereka juga takut di-associate dengan kejadian itu ya. Karena waktu itu kan cap penista agama itu begitu kencang, dan juga demo itu kan begitu kencangnya waktu itu. Tapi memang untuk Anda itu bukan pilihan, itu satu kewajiban membela Ahok. Ya, kalaupun Ahok itu bukan kakak kandung saya, dan saya diminta untuk membela dia, saya akan pergi bela dia. Karena apa? Apa yang diperjuangkan Pak Ahok itu adalah konstitusi. Kita bicara tentang konstitusi, kita bicara tentang NKRI. Kita harus menghormati hukum di bangsa ini. Dan kita sebenarnya orang hukum tuh punya filosofi bahwa hukum itu harus dijunjung tinggi, keadilan itu harus dilakukan siapapun, apapun, tidak pandang mereka apapun. Yang jelas sekarang bukan hanya kuasa hukum mengurusi berbagai perkara hukum, tetapi juga sudah menjadi juru bicara keluarga. Seperti ketika baru-baru ini ada isu kontroversial menyangkut ayahanda Mbak Vivi dan juga Pak Ahok yang disampaikan oleh Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Kita dengarkan cuplikan pidato Yusril Iza Mahendra berikut ini. Maka bunyi Undang-Undang Dasar kita mengatakan Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas permintaan atau atas kemauannya sendiri. Maka Haritanu Sudibyo bersama tadi calon presiden, Ahok, kalau Ahok pasti nggak bisa, karena saya orang satu kampung sama Ahok. Ya. Kalau saya ngomong sama Ahok, jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti ngomong bahasa Cina dengan Ahok. Ya. Saya sekolah Cina, ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngomong Cina. Cuma kalau suruh baca Quran agak keder saya. Tapi kalau suruh ngomong, alhamdulillah masih. Lalu kenapa Ahok tidak bisa? Karena Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia. Kami tahu persis, bisa dicek datanya di catatan sipil. Bapak Ahok Chun Kim Nam warga negara Tiongkok, dan ketika ada penentuan kewarganegaraan pada tahun 1962, Chun Kim Nam memilih warga negara RRT. Ahok lahir tahun 1966, berarti Ahok adalah warga negara RRT. Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia itu sekitar tahun 1986 baru dinaturalisasi. Jadi Ahok nggak bisa, yang lain bisa. Setelah pidato itu muncul, ada reaksi. Anda juga sempat mengeluarkan statement, kemudian adik yang paling kecil, adik Anda dan adik Pak Ahok, Pak Hari juga sempat membuat surat terbuka. Jadi memang pidato itu mengusik keluarga besar Cahayapurnama? Ya, karena itu bicara tentang bapak kami. Nah, bapak kami itu kan sudah meninggal. Jadi dan papa kami tuh ngajarin kami tuh cinta tanah air sejak awal. Jadi ketika ada statement bahwa papa kami memilih menjadi warga negara asing di tahun 1962, itu adalah kebohongan publik. Dan itu adalah fitnah paling keji yang bisa dilontarkan oleh seorang yang mengaku ahli hukum. Karena kalau orang hukum harus bicara fakta dan bukti, bukan bicara asumsi. Jauh. Nah, ketika adik saya membuat surat terbuka pun sangat clear di akte kelahirannya dia tahun 1971, papa saya sudah WNI. Jadi bagaimana mungkin tahun 1971 sudah jadi WNI, anaknya WNI, baru kemudian dikatakan tahu persis oleh bapak, yang satunya ini tahu persis bahwa bapak saya baru menjadi WNI tahun 1986. Dari 1986, 71, ya silakan dihitung aja kalau orang waras kayak apa.
Pak Yusril kemudian membuat statement atas surat terbuka dari Pak Hari itu, Bu Vivi. Disebutkan ada panjang statementnya, tetapi yang terakhir adalah ia menyebut, saya menyimak surat terbuka adik Ahok di berbagai media online dan meminta saya agar mohon maaf karena menyinggung kewarganegaraan ayah mereka. Kalau sekiranya saya salah dan keliru, tentu saya dengan segala kerendahan hati, saya akan memohon maaf. Namun yang menjadi pertanyaan saya, adakah yang salah dan keliru dalam pidato saya di Medan itu? Ya dibalik tanya lagi, ada nggak yang salah dan keliru? Ini jelas warga negara Indonesia, tahun 71. Bagaimana mungkin bapaknya, kan tadi ngomong kan, kalau Pak Ahok itu WNA, otomatis karena bapaknya WNA. Bapaknya baru tahun 1986 jadi warga negara Indonesia, jadi Pak Ahok baru 1986 jadi WNI. Jadi Pak Hari, saya semua baru jadi WNI 1986 dong. That is the logic. Nah sekarang tahun 71 aja adik saya Hari Basuki sudah warga negara Indonesia. Dan jelas-jelas di situ dikatakan dia menjadi warga negara Indonesia karena papanya Indra Cahaya Purnama ini udah nama bahasa Indonesia. Bukan Chung Kim Nam, tapi udah Indra Cahaya Purnama. Sebab itu ketika adik saya mengeluarkan ini sebagai orang hukum tentunya harusnya bisa membaca. Dan saya rasa bukan cuma orang hukum yang bisa membaca ini. Orang yang punya logika aja pasti bisa membaca. Tidak mungkin tahun 71 sudah jadi warga negara Indonesia, baru kemudian naturalisasi tahun 1986. Jangan supaya lagi publik ini dibohongi. Anda membawa bukti apa, Mbak Vivi? Saya membawa bukti ini akte lahir kakak papa saya loh. Jadi maksud saya begini, kakak papa saya aja, Pak Long saya, udah lebih tua kan dari bapak saya, punya akte bukti dia warga negara Indonesia. Tahun berapa ini, Mbak? 1961. Tahun 61. Iya. Jadi Anda menantang Prof. Yusril Iza Mahendra? Karena kan tadi dia bilang silakan cek di catatan sipil toh. Gitu loh. Jadi catatan sipil yang mana yang dicek? Apa yang Anda harapkan kalau kemudian Anda menantang dan katakanlah Anda berhasil membuktikan semua perkataan dengan berbagai bukti-bukti yang Anda dan keluarga miliki? Apa yang Anda harapkan kita dilakukan? tinggal lihat aja apakah this is a perfect gentleman or not. Kita bicara ini orang hukum, orang berpendidikan. Kalau kita menganggap diri kita seorang ahli, harusnya kan kita bicara bukti dan fakta. Jadi Anda menuntut untuk meminta maaf resmi kepada keluarga? Ya bukan, datang ke kuburan bapak saya minta maaf di situ. Datang ke kuburan Pak Indra Cahaya Purnama di Belitung? Iya, silakan. Kan tadi kan dia bilang dia tahu orang tradisi Cina kan, kondisi keadaan orang Cina seperti apa. Kalau orang Cina yang memang benar itu orang udah meninggal, sujud di situ, minta ampun di situ. Di kuburan? Iya, berani nggak? Coba, kan berani menghina harus berani bertanggung jawab, perfect gentleman. Oke, jadi itu yang Anda tunggu dilakukan? Ya, saya tunggu. Sebetulnya seberapa dekat sih mengenal keluarga Pak Yusril? Karena kan sempat disebutkan bahwa kenal dekat dengan keluarga, apakah itu betul? Ya tidak betul lah, orang beda kecamatan. Jauh? Jauh, silakan dicek, gantung sama manggal zaman dulu, aspalnya jelek ya, jangan pikirin kayak sekarang. Lancar dulu jalanan lobang-lobang, masih tanah yang bagaimana gitu. Dan dulu zaman dulu kan jarang orang punya mobil, hanya orang tertentu saja. Reaksi Pak Ahok sendiri atas kontroversi ini apa, Mbak Vivi? Pak Ahok sih diem aja, nggak mau ikut campur. Begitu? Dia sudah punya banyak masalah, jadi ini jadi urusan kami saja. Toh ini bapak kami juga, salah sendiri kenapa singgung bapak kami toh. Kondisi Pak Ahok seperti apa, Mbak Vivi, saat ini? Baik ya, udah bisa terima kunjungan tuh Selasa Jumat, jadi silakan aja kalau mau lihat.